Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Komang Triwahyudi dengan NIM 180110069. Di sini saya akan mempresentasikan UPP atau usulan proyek penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Profesionalisme, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada LPD Desa Adat Penglatan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Persaingan dunia perkreditan semakin meningkat dan tingginya tingkat persaingan menuntut lembaga perkreditan desa atau LPD untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif agar dapat memenangkan persaingan-persaingan yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, sukses tidaknya suatu organisasi tidak akan terlepas dari kinerja pegawainya, karena pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan handal atau dapat diberikan kepercayaan dalam bekerja sangat penting untuk memajukan perusahaan, dan pegawai yang memiliki kinerja yang baik maka akan memudahkan perusahaan dalam mencapai target yang sudah ditentukan. Terus berdasarkan tabel di atas, lembaga perkreditan desa atau LPD Desa Adat Penglatan yang bergerak dalam bidang jasa peminjaman uang, di mana LPD Desa Adat Penglatan yang menuntut pegawai agar bekerja secara profesionalisme, memiliki karakter yang baik dalam melaksanakan pelayanan terhadap para nasabah, yang tentunya harus didukung oleh SDM yang handal serta ditunjang dengan pengalaman dalam bekerja, baik dalam upaya meningkatkan kinerja yang dimiliki para pegawainya. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target yang diberikan kepada karyawan jarang sekali terpenuhi, jadi dapat dikatakan bahwa kinerja dari masing-masing karyawan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang sudah diberikan. Dari tabel di atas, hanya 2 bulan karyawan yang dapat mencapai target yang sudah diberikan, dan 10 bulan tidak mencapai target. Target tidak tercapai dikarenakan banyak nasabah dari LPD sudah meminjam dan belum batas waktu untuk melakukan transaksi ulang dan meminjam uang kembali. Terus yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Penglatan? Yang kedua, apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Penglatan? Terus yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Penglatan? Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan dalam bekerja yang dapat diukur dari masa kerja dan jenis pekerjaan yang pernah dikerjakan karyawan selama periode tertentu. Dan yang kedua, menurut Siagian 2015, profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu menurut Rubin 2015-78, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerjaan dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Dan yang keempat, menurut Edison 2016, kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus selanjutnya yaitu indikator variabel penelitian. Yang pertama yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja meliputi lama waktu atau masa kerja, tingkat pengetahuan yang dimiliki, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan, dan tingkat keterampilan. Terus yang kedua, profesionalisme meliputi kemampuan, kualitas, sarana, dan prasarana,
jumlah SDM, teknologi informasi, dan keandalan. Terus yang ketiga yaitu kepuasan kerja meliputi pekerjaan itu sendiri, pendapatan atau gaji, kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Terus yang keempat, kinerja yang meliputi kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama. Terus yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Kinerja yang dimiliki pegawai tidak lepas dari pengalaman kerja dalam suatu perusahaan. Pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan dalam bekerja yang dapat diukur dari masa kerja dan jenis pekerjaan yang pernah dikerjakan karyawan selama periode tertentu. Dengan pengalaman kerja dan profesionalisme yang dimiliki tentu akan meningkatkan kinerja yang dimiliki. Profesionalisme adalah paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik. Kepuasan kerja, perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat tinggi kepuasan kerja memegang perasaan positif tentang pekerjaannya, sementara orang dengan tingkat rendah memegang perasaan negatif. Terus yang selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. 1. Semakin banyak pengalaman kerja, maka semakin meningkat kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Penglihatan. Yang kedua, semakin tinggi profesionalisme kerja, maka semakin meningkat kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Penglihatan. Terus yang ketiga, semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka semakin meningkat kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Penglihatan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. LPD Desa Adat Penglihatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Terus yang kedua, jenis data dan sumber data. Yang jenis data ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diberikan kepada karyawan pada LPD Desa Adat Penglihatan yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner. Terus yang kedua, data kualitatif dalam penelitian ini berupa nama karyawan, struktur organisasi, serta penjelasan masing-masing bagian dalam organisasi dan alamat objek penelitian. Terus yang sumber data ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada LPD Desa Adat Penglihatan sebanyak 32 orang. Dan sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 32 orang karyawan pada LPD Desa Adat Penglihatan. Terus yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu teknik dokumentasi dan teknik kuesioner. Yang pertama, dokumentasi dalam penelitian ini adalah kegiatan karyawan LPD Desa Adat Penglihatan. Terus teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Terus yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data ada uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesehatan suatu instrumen. Terus
Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data dan kesimpulan yang sama. Terus yang ketiga ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 3, yaitu uji normalitas data. Menurut Ghazali 2013, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Terus yang kedua, uji multikolineritas. Menurut Ghazali 2013, pengujian multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Terus yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2013, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Terus yang keempat ada analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2013 bahwa analisis linear berganda dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara serempak. Terus yang kelima ada uji hipotesis atau uji t-test. Menurut Ghazali 2013 menyatakan analisis t-test digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial apakah variabel yang diteliti signifikan atau tidak. Terus yang selanjutnya ada uji kelayakan model atau goodness of fit. Ada uji kelayakan model ada 2, yaitu yang pertama koefisien determinasi. Menurut Ghazali 2013 menyatakan teknik ini digunakan untuk mengetahui perubahan atau variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas. Terus yang kedua analisis uji V atau V-test. Menurut Ghazali 2013 bahwa analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan apakah variabel yang diteliti signifikan atau tidak. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.